Jadi saya ingin bertanya, apakah padi dana yang kita persembahkan untuk nama orang tua dan leluhur dapat diterima dengan baik, sedangkan semasa hidupnya kita berbeda keyakinan dengan orang tua dan leluhur kita? Tetap bisa diterima karena pelimpahan jasa itu tidak mengenal agama, tidak mengenal batasan-batasan waktu ya, kayak mau kapanpun kita lakukan pelimpahan jasa itu tetap bisa itu. Terutama orang tua. Kalau orang tua yang kita terus limpahkan jasa sudah pasti bisa diterima kalau orang tua itu terlahir di alam yang memang masih bisa menerima pelimpahan jasa. Kalau orang tuanya ternyata sudah terlahir dengan bahagia, kita terus melakukan pelimpahan jasa, nggak perlu merasa rugi, karena pelimpahan jasa itu tetap menambah karma baik kita. Tapi kalau untuk di orang tua kita sudah terlahir dalam surgawi, mereka hanya itu bermodifika dari apa yang sudah kita lakukan. Gitu. Jadi melakukan pelimpahan jasa terhadap orang tua seumur hidup kita itu adalah tanda bakti kita terhadap orang tua. Karena tidak ada cara lain lagi menunjukkan rasa bakti kita terhadap orang tua selain pelimpahan jasa. Oh ya, di sana juga tidak ada perbedaan agama di alam sana. Yang ada perbedaan agama hanya dalam manusia. Jadi yang bilang di sana, wah aku kayak gini, di sana sama-sama. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Silakan boleh bertangan. Semuanya. Sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan kecil padi dana di bulan Agustus. Mungkin nanti Sineta boleh sampaikan apa-apa sih yang perlu kita kondisikan supaya pelimpahan jasa yang kita lakukan itu memberikan dampak maksimal untuk leluhurnya, untuk yang melakukan pelimpahan tersebut. Ya, supaya keyakinan kita tumbuh dan juga kita sejalan dengan ajaran Sang Buddha. Ya, supaya bukan hanya sebatas di acara tersebut, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih Sineta. Iya, sama-sama. Jadi kalau untuk padi dana pelimpahan jasa dilakukan setiap wihara, kadang suka menyajikan ada beberapa makanan gitu di meja-meja. Ada yang meja khusus, ada yang meja umum. Nah itu terserah mau ditaruh makanan apa aja, karena yang penting kan itu hanya sebagai simbol penghormatan dan juga kalau memang ada leluhur yang masih membutuhkan makanan di alam sana ya, setidaknya mereka bisa menikmati. Tapi kalau yang para leluhur tidak menikmati hidangan tersebut, mereka biasanya akan berdiri di dinding. Jadi mereka menunggu bantai membacakan parita dari awal sampai akhir. Kita membacakan pelimpahan jasa. Biasanya setelah pelimpahan jasa mereka akan memberikan penghormatan seperti ucapan terima kasih. Setelah itu mereka akan balik ke alamnya masing-masing. Kalau yang terlahir di alam dewa, leluhur-leluhur kita, biasanya mereka berbaris di sini. Jadi ketika para biku berbaris di sini, leluhur-leluhur kita yang terlahir di alam dewa biasanya di sekitar. Tapi kalau yang alam peta, biasanya dari batas bimbing umat ke sana, keluar. Ketika kita sembahyang melakukan ada yang kan ada pahyo dulu gitu di depan meja altar khusus almarhum. Setelah pahyo itu yang perlu kita ucapkan dan kita undang mereka kepada para leluhur saya dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya, silakan hadir untuk menerima pelimpahan jasa yang diadakan di setiap ini. Jadi diucapkan secara tidak langsung, memang nanti banyak yang hadir.
Itu sudah pasti. Walaupun kita undangnya di dalam batin, ngomong di dalam hati, mereka mendengar. Jangankan kita ucapkan di saat itu, kita baru niat aja, saya mau kasih dana nih, nanti di sejauh yang mana nih, tanggal sekian. Nah, baru niat seperti itu. Pada saat dari panitia pengurus dari persiapan itu udah banyak yang antri karena mereka sudah tahu di hari itu atau besoknya karena ada acara untuk pelimpahan jasa. Jangankan leluhur dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, para pendukung makhluk-makhluk sekitar sini pun banyak yang merasa terbantu dengan pelimpahan jasa itu. Karena mereka berarti berhubungan karma dengan semua orang yang ada di sekitar sini. Termasuk penduduk-penduduk rumah kita itu juga makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Karena apa? Makhluk-makhluk di alam peta tidak melakukan pelimpahan jasa, dia akan mendatangi sanak keluarga yang satu kehidupan Buddhis sebelumnya yang beragama Buddhis. Berada dimanapun, di ujung dunia pun dia tahu masih ada leluhurnya yang bisa melimpahkan jasa untuk dia akan hadir. Dia akan temui, dia akan tunggu rumahnya sekian lama sampai si keturunan dan kesekiannya itu bisa melimpahkan jasa untuk semua makhluk yang berhubungan karma atau para leluhurnya. Jadi dari situ akhirnya bisa sampai. Makanya banyak juga yang dari alam peta itu yang usianya sudah, kalau kita hitung secara manusianya itu bisa beratus tahun segala macam. Karena di alam sana itu tidak ada batasan usia, alam peta dan usia. Jadi mereka hanya menunggu sampai ya di alam peta itu karmanya pas untuk dia bisa menerima pelimpahan jasa. Setelah bisa dapat pelimpahan jasa, karmanya pas pun baru bisa ke alam bahagia, ke alam surgawi atau masuk ke manusia lagi ke rahim seorang ibu. Kalau yang terakhir dalam asmara, dia hanya terus menunggu sampai usia batasan karmanya selesai di alam asmara tersebut. Yang terakhir di alam surgawi itu baru ada usia-usia yang dialah Jatuh Maharajika, usianya adalah 9 juta tahun. Itu usia yang terpatok di sana maksimalnya. Tapi kebanyakan tidak ada yang nyampai 9 juta tahun. Karena semua balik lagi ke karma kita masing-masing. Kita semakin sedikit menanam kebajikan yang ketika meninggal, misalkan pikiran hati kita bagus, bisa terakhir dalam Jatuh Maharajika. Tetapi ketika di Jatuh Maharajika kita lagi menikmati kebahagiaan, ada karma buruk yang tiba-tiba berbuah, bisa mengkondisikan kita saat itu juga jatuh kalah yang sesuai dengan karma yang kita lagi. Kalah PKK, kalah neraka, kalah binatang atau alam asmara. Kalau kita masih bisa jatuh ke alamnya menerima pelimpahan jasa, ya dengan pelimpahan jasa sangat keluarga dilakukan, kita bisa balik lagi kalau surgawi. Begitu juga dengan kemarahan, kebencian, kesedihan. Apabila terlalu dalam kita berada di alam surgawi, itu bisa membuat kita terjatuh. Gitu. Kenapa para dewa sangat menginginkan mereka mau terlahir ke alam manusia? Karena di alam manusia itu, ketika kita mengalami kesedihan, penderitaan, amarah, sakit hati, kecewa segala macam, kita tidak turun naik. Kondisi tetap di sini. Hanya batin kita yang kadang merasa aduh sakit banget, aduh menderita. Tapi itu penderitaan siapa yang buat diri kita sendiri. Karena kita menerima hal-hal negatif dari orang lain. Karena kita menerima itu, kita jadi menderita. Kalau kita tidak menerima, kita tidak menderita. Coba deh praktekin, coba renungin, coba sadari. Itu benar-benar, itu adalah praktek. Bukan sekedar teori. Kalau kita mempraktekkan,
Kalau kita mau sadari, ya seperti itulah hidup. Kalau dari kita ini juga merasa udah capek pikirin ini dan itu, ya memang seharusnya begitu, gak perlu terlalu banyak dipikirkan. Jalanin aja dulu dari hari ke hari. Hari ini kita bisa berbuat baik, kumpul bersama-sama. Udah fokus dengan kebaikan yang kita lakukan, dan di rumah, yang kesadaran di sekolah, di kerjaan, di mana kita ngatasin dulu saat ini. Besok saat kerja baru kita fokus lagi dengan pekerjaan yang kita lakukan, dengan hal-hal yang harus kita fokuskan lagi. Latih fokus saat ini. Saat ini lagi kita diskusi drama, kita lagi fokus begini. Kita harus selesai ini, kita bisa pada fokusin makan. Udah, fokuslah ke makanan yang kita makan. Itu juga latihan mengontrol pikiran. Jangan kita lagi makan sambil ngobrol, jadi mulut sambil makan sambil ngobrol, tapi pikiran kemana-mana. Itu nggak fokus. Yang ada itu bukan latihan. Ketika kita latihan lagi makan dan makan, lagi ngobrol dan ngobrol, gitu. Terus lagi sambil mengerjakan pekerjaan rumah lah, pekerjaan kantor apapun, fokus. Lagi lap meja, kita fokus lap meja. Nyapu, fokus nyapu. Jangan lagi nyapu, fokus pikirin, aduh, di anak tadi bikin kesel segala macam. Itu kan nggak fokus. Yang ada kita bukan praktek itu, jadi kita ya udah lakukan sehari-hari. Yang akhirnya ujung-ujungnya kita kedua sendiri, nanam karma buruk sendiri. Karena kita mau stop perbuatan-perbuatan buruk ini. Jadi ya kendaliin dari pikiran, mulai dari hal-hal sampai lagi. Gitu. Karena dengan begitu kita melatih pikiran. Ketika mohon maaf kita sudah meninggal, kita tidak jatuh terlalu jauh alamnya. Amin karena keberlengkapan kita jatuh ke alam mereka. Tapi masih bisa dilimpahkan jasa di setiap ini oleh sama keluarga setiap harinya. Karena melimpahkan jasa tidak hanya setiap setahun 2 kali atau setahun sekali saat diadakan di WH. Setiap hari pun kita mau melakukan pelimpahan jasa itu bisa. Kapanpun, dimanapun, termasuk di rumah. Di rumah kita baca cerita, terus pelimpahan jasanya kita mau pelimpahan jasa ya untuk semua makhluk yang berhubungan tanah dan keanehan. Kalau di rumah terserah ya, mau buang air, batung air, itu gak masalah karena semua dari itu. Gitu. Terus kalau kita lagi di luar, gimana mau berbuat baik, melimpahkan jasa untuk sama keluarga? Kita bisa berdana di bisa pagi dan makan batin, atau kita bisa memberi ke orang-orang sih kita ada di pinggiran jalan. Dan itu juga perbuatan baik, walaupun kecil. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, kita bisa kondisikan melimpahkan kebajikan itu untuk semua makhluk yang berhubungan anak atau para yang berhubungan. Seperti itu. Jadi tidak ada yang ribet sebenarnya dalam Buddhis ini. Mau berbuat baik, apa aja bisa kita lakukan. Dari pikiran, ucapan, kita lakukan. Gak ada duit, pikiran, ucapan, perbuatan. Gitu. Terus apalagi yang kita bisa praktekkan secara Buddhis, gak perlu memerlukan uang. Latihan praktek memang itu gak selalu melakukan dengan uang. Gitu. Kadang orang mulutnya itu udah kemana-mana gitu, tapi prakteknya gak ada. Jadi kita harus mulai sambil praktek, sambil kita usaha, sambil kita pikir, sambil kita lakukan. Bertahap, tapi pasti. Kita melakukan kesalahan, tiba-tiba emosi, tiba-tiba marah, kita tiba-tiba kayak membentak atau keluar ada kata-kata kasar. Sesekali masih adalah hal yang wajar. Selagi yang kita lakukan kita masih keren. Tadi saya berkasar. Tadi saya udah ngomong tidak sepantasnya. Saya udah begini. Langsung keren. Sadari, latihan lagi, kontrol lagi. Kumat lagi, latihan lagi, kontrol lagi.
bertahap. Kita bukan orang suci, tapi kita bisa lakukan